kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai salah satu negara maju yang terletak di benua Amerika. Negara tersebut adalah negara Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat merupakan negara yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Ibu kotanya adalah Washington DC. Secara geografis, negara Amerika Serikat terletak di kawasan benua Amerika Utara. Negara ini berbatasan dengan Samudra Pasifik di sebelah barat dan Samudra Atlantik di sebelah timur. Sementara itu, di sebelah utara berbatasan dengan Kanada dan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Meksiko dan negara Meksiko. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik alam negara Amerika Serikat yang beragam. Yang pertama adalah bagian timur merupakan pesisir yang beriklim sedang dengan pepohonan yang lebat. Selanjutnya, wilayah selatan berupa lahan pertanian dan pemukiman beriklim subtropis. Yang ketiga, wilayah barat tengah merupakan wilayah danau-danau besar atau biasa disebut juga dengan Great Lakes. Selanjutnya, wilayah tengah merupakan padang rumput atau biasa disebut juga dengan Great Plains yang beriklim daratan. Selanjutnya, wilayah Rocky Mountain didominasi dengan pegunungan yang tinggi. Dan yang terakhir adalah wilayah barat merupakan pesisir Samudra Pasifik yang beriklim Mediteran. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem demokrasi yang ada di negara Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah sebuah republik konstitusional federal di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kongres, dan lembaga peradilan berbagi kekuasaan yang melekat pada pemerintah nasional, dan pemerintah federal berbagi kedaulatan dengan pemerintah-pemerintah negara bagian. Amerika Serikat menganut demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional, yaitu sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas dari proses perwakilan atau langsung diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara, sedangkan kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara pada suatu kawasan tertentu yang biasanya jarak antar negaranya berdekatan. Untuk negara Amerika Serikat sendiri, berdasarkan Wikipedia tahun 2017, terdapat kurang lebih 44 kerjasama bilateral antara Amerika Serikat dengan negara lain. Salah satunya adalah kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Sebagai contoh hubungan dari kedua negara ini, ada dukungan vaksin dari Amerika Serikat kepada Indonesia. Amerika Serikat menyampaikan keprihatinan atas masa sulit yang dihadapi Indonesia karena pandemi COVID-19. Pemerintah Amerika Serikat mendonasikan 4 juta dosis vaksin Moderna beserta bantuan teknis dan medis lainnya serta oksigen. Sedangkan kerjasama regional Amerika Serikat yang saya akan bahas adalah NAFTA atau North American Free Trade Agreement, yaitu Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara. NAFTA ini adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Amerika Utara. Didirikan pada tahun 1994 oleh 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. NAFTA bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi termasuk hubungan niaga dan komunikasi, kegiatan kebudayaan termasuk kewarganegaraan, paspor dan visa, kegiatan sosial, dan kegiatan kesehatan. Pembentukan NAFTA merupakan salah satu keberhasilan diplomasi ekonomi Amerika dalam mendukung perkembangan perdagangan bebas di dunia internasional sejak terbentuknya GATT. Isu perpolitikan Amerika Serikat. Berikut adalah isu utama yang menjadi fokus presiden terpilih, di antaranya reformasi peradilan pidana, hibah untuk komunitas minoritas. Menanggapi aksi unjuk rasa isu rasial di Amerika Serikat tahun ini, Biden menyatakan ia percaya rasisme memang terjadi di negara itu dan harus ditangani melalui program ekonomi dan sosial yang menyeluruh untuk mendukung kelompok minoritas. Yang kedua ada politik luar negeri, memperbaiki reputasi Amerika dan menghadapi Cina. Biden menyatakan bahwa sebagai presiden dirinya akan fokus pada topik-topik nasional terlebih dahulu. Meskipun demikian, tidak berarti nilai-nilai Biden tentang kebijakan luar negeri telah bergeser dari multilateralisme dan keterlibatan di panggung dunia yang berlawanan dengan kebijakan isolasionis Trump. Biden juga berjanji untuk memperbaiki hubungan dengan sekutu-sekutu Amerika Serikat, terutama dengan aliansi NATO yang berulang kali diancam akan dipangkas dananya oleh Trump. Yang ketiga ada pekerjaan dan isu ekonomi,
menaikkan upah minimum dan investasi pada program energi hijau untuk mengatasi dampak langsung krisis virus corona. Biden berjanji untuk menggelontorkan berapapun yang diperlukan untuk memberikan pinjaman kepada usaha kecil dan meningkatkan pemberian uang tunai langsung pada sejumlah keluarga. Isu lingkungan adalah salah satu isu penting dalam hubungan internasional yang menduduki posisi ketiga setelah isu keamanan internasional dan ekonomi global. Isu lingkungan menjadi sangat penting untuk diketahui dalam sebuah fokus karena tidak bisa dipungkiri bahwa jika terjadi suatu tragedi atau bencana di suatu wilayah negara maka akan berdampak pada negara tetangga. Salah satu di antara masalah lingkungan yang wajib dibahas ialah isu perubahan iklim. Untuk meminimalisir adanya dampak tersebut, dibutuhkan suatu hukum dan peraturan yang mengikat berbagai negara agar bersama-sama menanggulangi permasalahan perubahan iklim tersebut. Publik Amerika Serikat mulai sadar akan itu. Perubahan iklim sejak musim panas pada tahun 1980-an, di mana publik menganggap bahwa itu adalah musim terpanas dalam sejarah Amerika Serikat dan mereka menyadari bahwa efek rumah kaca sudah terdeteksi pada masa Gerald Porter and James Webb Brown. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai isu sosial yang ada di Amerika Serikat. Walaupun Amerika Serikat merupakan negara maju di benua Amerika, ternyata di balik itu ada banyak isu sosial yang terjadi di Amerika. Isu-isu sosial tersebut ialah rasisme, ketimpangan sosial, banyaknya tunawisma atau homeless, dan lain sebagainya. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ialah banyaknya tunawisma atau homeless di Amerika. Menurut riset pada bulan Januari tahun 2020, ada sebanyak 580.466 orang yang menjadi tunawisma di Amerika. Sebagian besarnya atau sekitar 70%-nya merupakan individu. Dan sisanya merupakan orang-orang yang mempunyai keluarga atau mempunyai anak. Menurut riset tersebut juga, laki-laki lebih banyak yang mengalami tunawisma. Dari 10.000 laki-laki, ada sekitar 22 orang yang merupakan tunawisma. Sedangkan perempuan dari 10.000 hanya sekitar 13 orang yang merupakan tunawisma. Kemudian, penyebab dari banyaknya tunawisma yaitu yang pertama ada kurangnya perumahan yang terjangkau, yang kedua banyaknya pengangguran, yang ketiga banyaknya kemiskinan, yang keempat penyakit mental serta kurangnya layanan yang dibutuhkan, dan yang terakhir atau yang kelima penyalahgunaan zat serta kurangnya layanan yang dibutuhkan.